Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia malas. Tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya. Dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya. Saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah. Tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari teman-teman kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita kembali seperti model sebelumnya, yaitu teman-teman mendengarkan suara saya. Tapi yang jelas semoga teman-teman bisa membedakan mana ghoyah, mana wasilah. Jadi semoga tidak lupa ghoyah kita, ghoyah itu tujuan kita, yaitu kita mencari ilmu, kita belajar, kita nambah wawasan dengan wasilah apapun yang mungkin. Ya termasuk apakah online, apakah dengan Zoom atau dengan rekaman atau offline ketemu langsung, itu namanya wasilahnya saja. Semoga teman-teman tidak hanya sibuk di situ terus lupa dengan hakikat kegiatan kita ini, ya kegiatan yang fokus pada mencari ilmunya. Saya lebih menggarisbawahi kata-kata mencari, karena memang kewenangan kita, batas kita itu ada pada berusaha dan berupaya. Apakah nanti hasil benar kita dapat ilmu atau tidak, seandainya dapat apakah nanti manfaat benar atau tidak, itu dalam banyak hal di luar kuasa, di luar jangkauan kita. Sering saya sampaikan ya, ilmu itu logikanya seperti rezeki. Jadi kalau teman-teman berusaha, bekerja, ya ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Nah itu kita kan menyebutnya dapat rezeki dan tidak dapat rezeki. Mencari ilmu juga begitu, kadang-kadang kita sudah serius, konsentrasi, tapi kok ya materinya sulit, terus tidak paham. Yaitu anggap saja itu belum rezeki. Atau sebenarnya materinya mudah, ini menarik, ini tertarik saya. Kok ya terus suaranya terganggu atau suaranya putus-putus. Simpulkan saja itu berarti memang belum rezekinya. Sehingga tidak melahirkan kegelisahan-kegelisahan yang tidak perlu. Yang penting
Semoga semangat kita belajar tidak surut, tidak susut. Baik, teman-teman, malam hari ini kita di bulan ini masuk ke tema falsafah hidup lagi ya. Kita awali malam hari ini kita membahas tentang identitas, atau mungkin lebih tepatnya tentang self-identity atau personal identity. Baik, bismillah, kita awali untuk tema kita tentang identitas diri. Ada satu quote yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Goethe. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Goethe, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal, itu kan karena kita tahu itu bantal. Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP, itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something, kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya, sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang
Makomnya masih murid tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam tapi gayanya kayak orang alim. Atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya dan lain sebagainya. Ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya. Dengan kita kenali diri kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke, kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas, ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban. Kalau di kampus misalnya, kalau dekan itu tugasnya ini, kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini, kalau yang staff tugasnya ini dan lain sebagainya. Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya, paham status dan identitasnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari definisinya. Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini. Jadi ada yang mendefinisikan identitas itu di slide yang saya tampilkan, saya ambil contoh 3 saja. Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah, ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga. Atau berdasarkan etnis. Saya orang Jawa, saya Sunda, saya Bugis, saya Madura, dan lain sebagainya. Ini kan konsep diri, citra diri yang kita simpulkan tentang diri kita berdasarkan etnis kita, berdasarkan budaya kita. Ini definisi pertama. Jadi, kalau berdasarkan definisi ini, berarti nanti diri kita ini punya citra sendiri sesuai kesimpulan kita, konsep yang kita buat untuk diri kita. Saya itu Muslim, Indonesia, Jawa. Nah, ini kan konsep kita tentang diri kita. Jadi karena Jawa itu gaya saya begini, karena Muslim yang saya lakukan ini, karena Indonesia yang saya perbuat dan aktivitas saya ya tentang ini dan lain sebagainya. Nah, ini definisi pertama. Ada lagi definisi kedua tentang identitas. Kalau ini lebih dalam, identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, identitas
identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang di definisi pertama, identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau di definisi yang kedua itu, identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini. Saya itu orangnya pemarah loh. Nggak tahu kok begini ya saya itu. Ini ciri definisi identitas yang kedua ini. Jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku. Saya ini patriotis orangnya. Rela membela negara dalam situasi apapun. Misalnya, itu distinct personality. Saya itu orangnya ngalahan, males kalau diajak konflik-konflik, silahkan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah, ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya, itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy. Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini, identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku mempersepsi dan ingin membentuk diriku. Nah, ini definisi yang ketiga. Jadi identitas itu ada kalanya hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita karena relasi kita dengan yang di luar diri. Ada kalanya identitas itu dianggap ya karakter, dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita. Ada yang menganggap ya identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi ini 3 definisi dari identitas. Yang satu terserah pada hubungan-hubungan di sekeliling kita. Yang kedua harus kita cari karakter-karakter khusus kita. Yang ketiga terserah pada kita seperti apa kita ingin membentuk diri kita. Jadi ini masing-masing nanti ada filosofinya, nanti kita jelaskan di belakang. Paling tidak teman-teman malam hari ini ngerti ya kalau kita bilang identitas itu ada gaya yang pertama, ada gaya yang kedua, ada gaya yang ketiga. Kalau yang ada di KTP itu biasanya ya gaya pertama. Nama kita siapa, lahir di mana, dari keluarga apa, gendernya laki-laki apa perempuan dan lain sebagainya. Itu kan identitas pertama yang berhubungan dengan afiliasi-afiliasi kita dengan hal-hal di luar diri. Ada yang kedua itu berarti kalau teman-teman belajar tasawuf, belajar filsafat tentang manusia, sisi batin dan lain-lain, ini membahas karakter identitas yang menetap, sosok sisi manusiawi kita. Ada lagi versi identitas itu ketiga, yaitu bagaimana kita membentuk diri kita, berproses membentuk dunia ini seperti yang kita inginkan.
Nah, itulah nanti jadi penciri kita. Jadi ini 3 tipe definisi tentang identitas. Nah, menarik, ada teori begini tentang identitas itu. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya, kalau dia punya 3 hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. Self-esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri. Maksudnya apa sih self-esteem itu? Ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita. Jadi orang itu ngerti dirinya. Orang itu bisa memahami dirinya. Nah, orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya. Ini kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri, itu namanya self-worth. Yang ketiga self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgment. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel, ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya tidak mungkin kita bisa menegaskan diri kita, menegaskan keberadaan kita kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi, orang yang mudahnya artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa punya identitas ya syaratnya ada 3 aspek ini. Kalau orang tidak punya identitas, Pak, tidak punya 3 ini, Pak, misalnya tidak punya self-esteem, tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion, ya kalau dari quotes tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya, tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya, dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya, saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah, tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang mengenali
dirinya. Kalau orang low self-esteem, orang yang kebanggaan dirinya rendah, itu biasanya dia negatif expectation, expectancies. Jadi harapan-harapannya serba negatif. Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia malas. Tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif, ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan kalau melakukan sesuatu terus jadinya tidak sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Upaya-upayanya tidak maksimal. Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal. Failure. Jadi beneran dia tidak bisa. Beneran dia tidak produktif. Beneran dia tidak berhasil. Kenapa? Wong dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa tadi tidak sungguh-sungguh? Karena pikirannya negatif. Serba cemas, serba takut. Kenapa dia negatif, serba cemas, serba takut? Karena dia tidak bangga dengan dirinya. Dia menilai dirinya terlalu rendah. Pada akhirnya kalau sudah gagal, self-blame. Mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-blame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteem-nya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya, tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. Akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja, kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti. Kenapa sih Pak kok repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat diri lah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Loh, untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita. Kita ada di posisi yang mana, kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa. Kan kita juga harus ngerti itu. Kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan, terus menyalahkan diri sendiri, akhirnya rendah diri, akhirnya pikirannya tambah negatif, tambah takut, tambah cemas, kerjanya tidak maksimal, tambah gagal, tambah menyalahkan diri. Ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya. Tidak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kita lah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat kemanusiaan kita. Jadi ini dasar pengenalan diri. Jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas, kita harus punya self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Kebanggaan diri, penghargaan diri, dan nilai pandangan tentang diri sendiri. Oke, ambil nafas sebentar yang sudah
menyiapkan minum cemilan, boleh sambil minum sambil santai. Kalau ndak pakai Zoom gini, teman-teman kan bisa bebas sambil kelesetan. Kalau sumuk ya sambil kipas-kipas, santai saja. Nah, kita lanjut. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya. Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan, aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku, aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau ndak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa ndak nyambung, ndak nyaman, ndak cocok, ndak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa ndak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat ndak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus
tertantang untuk tampil terus. Aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita, akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya, terus kita baru wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih? Khasnya aku itu apa? Keunikan penciriku apa? Itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya. Selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah
informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji, khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal, penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya, mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa? Banyak di antaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan, mungkin ada
anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, ya karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya, itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja.
Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik? Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme, bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu, di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu ya aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, ya cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri, ya saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, ya memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi manusia itu ya tidak baik saja. Ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ya ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, ya cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup
adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriah jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourselves. Playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi ketika kita akan bermain identitas, itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan bahasa kita role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi ada juga being yourself, dorongan dalam diri kita sendiri yang kita inginkan, passion kita, kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah,
kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya saya ini mahasiswa Pak. Kok saya itu orangnya Pak, suka sekali belajar, suka sekali baca buku, nyaman dengan dunia akademik. Ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika antara playing role dengan being ourselves ini berbeda. Ketika peran yang kita mainkan tidak cocok dengan dorongan diri kita, tapi terpaksa kita lakukan. Jadi saya itu sebenarnya suka bisnis, tapi kok terpaksa jadi PNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya. Nah ini kan berlawanan antara being dalam diri kita, dorongan diri kita dengan peran yang kita mainkan. Ada kalanya juga misalnya saya malas belajar sebenarnya Pak, saya itu kalau membaca buku tidak betah Pak. Tapi kok saya ini mahasiswa, kalau mahasiswa kan memang tuntutan perannya begitu. Nah ini kan ada clash antara peran dengan hakikat diri. Ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi bagaimana manage ketika sesuatu itu tidak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya jangan lupa bahwa baik peran maupun passion, kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi dua-duanya bisa ditawar. Jadi peran kita itu kan bukan harga mati juga. Misalnya kita mahasiswa tapi nggak cocok dengan lo. Emangnya opo kita wajib jadi mahasiswa? Itu kan bisa saja teman, sudahlah saya resign saja, saya mundur saja, nggak usah jadi mahasiswa, wong saya nggak nyaman. Keberhasilan hidup kan nggak melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita. Meskipun saya juga tetap belajar, tapi kan nggak harus jadi mahasiswa. Belajar saya belajar kehidupan misalnya. Loh itu kan bisa, berarti bukan harga mati. Passion kita juga bukan harga mati. Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang manja, sentimental, atau idealistik yang tidak bisa ditawar. Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi tinggal kita lanyahkan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah. Aslinya saya itu Pak malas membaca, tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya senang baca kok Pak. Aslinya saya malas ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman. Lama-lama kok nyaman, kalau tidak ke masjid malah tidak enak. Nah, ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya clash pun tidak masalah, teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam clash tadi, pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Kalau salah satu keburukan, yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah. Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu yang harus kita hidupkan. Misalnya dorongan jiwaku yang salah. Peranku ini benar baik. Tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi. Saya inginnya senang-senang saja kok Pak, tidak mau kawin sih, mau asik-asik saja, itu dorongan jiwaku. Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama kan saya tidak boleh begitu. Itu kan peran adab di tengah masyarakat, peran agama, role sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan peran kita yang positif, baik, benar. Sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja itu tidak sesuatu yang positif.
Berarti apa? Ya menangkanlah yang positif, yang baik. Kalau dua-duanya sama-sama baik gimana Pak? Dua-duanya sama-sama positif, ya silahkan saja dipilih. Mana yang diberati, berarti milih mana saja ya benar. Dan tidak masalah, wong dua-duanya bukan harga mati. Jadi mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi-diskusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas-identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai warga masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan dengan diri kita sendiri. Dorongan jiwa, passion kita, hasrat cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Baik, itu beberapa problem filosofis tentang identitas. Kita lanjutkan lagi. Ini lebih dalam lagi filsafatnya. Jadi ada teori begini kalau dalam filsafat ini. Kalau dalam filsafat ini namanya problem mind and body. Biasanya ada di philosophy of mind. Bagaimana orang menghayati identitas dirinya, identitas personalnya. Dalam dunia filsafat itu ada pertanyaan seperti ini. Mungkin teman-teman kalau ada waktu boleh ikut-ikutan mikir. Jadi yang pertama begini, pertanyaannya, apakah dirimu orang yang sama dengan dirimu 5 detik yang lalu? Atau dengan dirimu tadi malam, atau dengan dirimu tahun lalu 2021 misalnya. Saya yang ngomong tadi 1 jaman yang lalu waktu buka ngaji, dengan saya sekarang di menit 1 jam lebih kajian ini masih orang yang sama atau sudah berubah? Ada perubahan enggak? Atau yo itu masih orang yang sama sih? Cara membuktikannya gimana kalau saya itu masih orang yang sama atau sudah berubah? Nah, apa sih buktinya bahwa kita ini orang yang sama terus-menerus? Kalau saya Faiz, ini Faiz yang sama dengan yang dulu ngaji filsafat di awal tahun 2013, apa sudah Faiz yang berbeda? Ketika ngaji filsafat sudah 300 sekian serinya. Teman-teman boleh bertanya begitu, aku ini orang yang sama ketika dulu lulus SMA atau sudah berubah? Kalau berubah apanya? Kalau tidak berubah apanya? Kalau berubah apa aku masih bisa dipanggil Faiz sebagaimana yang dulu? Apa aku ini orang yang sama atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini orang yang sama? Ketika kita mau tidur terus bangun lagi, itu membuktikan bahwa yang bangun ini ya orang yang tadi tidur itu apa? Nah, ini buktinya mana? Nah, ini problem philosophy of mind kalau dalam filsafat. Nah, ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku, bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus, padahal hakikatnya dirinya itu buruk. Dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, kebohonganku itu kan beralasan, kebohonganku
demi kebaikan, sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong, sebenarnya dia ini pembohong, tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya, ya dianggapnya, orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika dua orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau dua orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian dua lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan dua. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan dua lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi yang dua orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing, dua orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2 jadi 6, matanya 2 jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini, kalau menurutmu sama enggak seperti itu? Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi bisa sesama sahabat mungkin saling membantu mengenali diri. Kalau dalam ilmu psikologi itu tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada 4 wilayah. Ada wilayah yang terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui. Jadi ada wilayah open, ada wilayah blind, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu, wilayah yang terbuka itu sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya, saya itu cerewet. Aku tahu aku itu cerewet. Orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet misalnya. Nah, ini I know. Others juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah tersembunyi itu yang aku tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya kita sendiri di kos. Aku tahu, aku itu kalau bangun tidur mesti kesiangan. Tapi karena aku di kos sendirian, tidak ada yang tahu. I know. Tapi others don't know. Ini namanya wilayah hidden. Ya nanti kalau kita ceritakan ke orang lain jadi tahu. Ada wilayah blind. Wilayah blind itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu. Ini wilayah yang I don't know, aku tidak tahu, tapi others know, orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari, misalnya kita itu mudah tersinggung kalau pas lapar misalnya. Kita mungkin tidak perhatian dengan itu, pokoknya tidak sadar saja kalau lapar kita tersinggungan misalnya. Nah, ini orang lain mendeteksi, wah anak ini kalau lapar mengerikan ini. Kita tidak tahu. Orang lain tahu, I don't know, tapi others know. Itu namanya wilayah blind. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali. Yang mungkin
perlu waktu juga untuk mengenali. Ternyata aku ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat saling menilai, kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman sakos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi coba ditulis ya yang kamu ngerti tentang aku. Nanti aku nulis yang aku ngerti tentang kamu. Nanti saya juga nulis aku tentang aku, kamu nulis juga tentang dirimu. Nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blind. Nah, setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali, siapa tahu ada wilayah yang unknown, yang tidak diketahui. Ini salah satu jalan kita untuk memahami diri, mengenali diri, membangun identitas. Baik, jadi itu isu yang lain dalam kita memahami diri, mengenali diri, membangun identitas diri. Kita lanjutkan. Nah, penting juga saat kita melakukan self-identity, ada isu lagi yang banyak ditekankan oleh para filosof, yaitu terimalah diri kita sendiri. Mari kita menjadi diri sendiri. Ini menjadi isu di banyak hal. Misalnya ada kalimat dari Lao Tzu itu. Misalnya, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Demikian juga engkau tidak perlu melakukan apapun, engkau hanya perlu menjadi dirimu. Nah, ini kalimat dari Lao Tzu. Jadi berarti apa? Memahami diri itu bukan kok terus menipu diri. Tapi yuk jadi diri kita sendiri saja dulu. Kita pahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan kita. Dan itu yang kita hidupkan. Jangan takut atau jangan banyak terpengaruh oleh hal-hal di luar diri sampai kita melupakan hakikat diri kita yang sejati. Jadi the snow goose need not bath to make itself white. Neither need you do anything but be yourself. Jadi angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya jadi putih. Demikian pula engkau tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, tapi hanya jadilah dirimu sendiri. Dan ini dikuatkan oleh Dr. Seuss. Ini tokoh yang bolak-balik sering kita singgung ya di bulan yang lalu. Kata beliau begini, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang engkau rasakan. Karena mereka yang keberatan tidak menganggapnya penting, mereka yang menganggapnya penting tidak keberatan. Maksudnya apa? Yuk kita jadi diri kita sendiri saja. Tidak usah terlalu peduli dengan komentarnya orang. Orang yang peduli dengan kita itu tidak akan banyak berpikir, dia pasti menerima apa saja yang kita lakukan, kita katakan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan kita, dia tidak akan mau berpikir dalam tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Jadi, berarti apa? Tidak usah tergantung pada komentarnya orang. Tidak usah tergantung pada pikiran-pikirannya orang yang tidak selalu relevan. Mari kita jadi diri kita sendiri. Dan kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita diam kalau memang tidak ingin bicara. Pokoknya kita hidup sesuai keinginan kita menjadi diri kita sendiri. Ini mirip seperti pepatah. Jadilah diri sendiri sesuai yang kita inginkan. Karena
Orang yang suka kepada kita tetap akan suka kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Sebaliknya orang yang tidak suka pada kita tetap akan mencari celah-celah untuk menyatakan bahwa kita salah, kita keliru, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan. Baik, ya ini nasihat pertama tentang self-identity. Ini berarti yuk kita menjadi diri kita sendiri. Secara otentik. Kalau iya ya kita bilang iya, kalau tidak ya kita berani bilang tidak. Prinsip pertama. Prinsip kedua dari self-identity adalah, jadi ini membangun identitas diri. Identitas itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati. Tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari Josh Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu, tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk siapa hakikat diriku, apa hakikat diriku, terus-menerus. Kata Josh Bernard Shaw, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari, tapi apa? Ciptakan, buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan, ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi kadang-kadang kita ini kan mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau extrovert ya. Saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya, melankolis apa ya. Itu kan sering banyak teori-teori itu, terus kita membaca diri kita. Tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati. Jadi, saya introvert Pak, tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa. Karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik, tapi ini yang kedua dilanjutkan, yaitu mari kita ciptakan diri kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti di situ saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. Manusia itu hanyalah produk dari pikiran-pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah dia terbentuk. Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif-positif, yang produktif-produktif. Kita berpikir yang baik-baik. Tentang diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik. Pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, melahirkan tindakan yang baik, dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ada di siklus ini, pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik, ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik. Identitas kita adalah identitas orang baik. Nah, jadi ini rumus kedua
saat kita membangun self-identity, membangun identitas diri kita. Rumus yang ketiga untuk self-identity adalah identitas kita itu sifatnya adalah ongoing proses, senantiasa berproses, tidak mandek, tidak harga mati. Ini seperti kalimat yang saya ambil, quotes dari William Shakespeare. We know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa kita sekarang, tapi kita tidak tahu what we may be. Apa kita, siapa kita nantinya. Jadi berarti apa? Ya saya sekarang seperti ini, diterima saja. Tapi kan besok bisa jadi berubah. Asal kita rancang sejak sekarang. Nah, itu identity. Iya sih, saya sekarang orangnya pemalu, pendiam, introvert. Suka negative thinking misalnya, sekarang. Tapi kan kalau memang aku berniat mengubah diriku, ya siapa tahu besok aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya kita juga kan ingin jadi jauh lebih baik. Jadi we know what we are. Kita mungkin bisa membaca siapa diri kita sekarang, tapi but not what we may be. Siapa tahu kita yang akan datang. Karena tidak ada identitas yang fix. Ya saya sekarang pemalu sih, tapi bukan berarti kepemaluan saya ini harga mati. Sampai besok-besok aku ya pemalu. Kalau kita mau bisa kok mengubah sifat pemalu kita, misalnya jadi agak pemberani misalnya. Itu what may be. Maka orang jangan putus asa dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan identitasnya saat ini. Karena identitas, karakter, situasi itu sifatnya ongoing proses. Terus-menerus berubah, bahkan tidak ada titik akhirnya. Kitalah nanti yang bisa menentukan kita ingin jadi apa, kita ingin terbentuk seperti apa. Ini dikuatkan oleh quotes dari Lao Tzu. When I let go of what I am, I become what I might be. Kalau aku melepaskan diriku saat ini, aku menjadi diriku yang mungkin. Diriku yang mungkin itu ya, diriku mungkin yang lebih baik, mungkin yang lebih sukses, mungkin yang lebih luar biasa, mungkin yang lebih dahsyat dari sekarang. Syaratnya apa? Let go of what I am. Berani melepaskan, berani keluar dari zona nyaman saat ini, berani out of box. Nah, maka akan ketemu dengan what I might be. Jadi identitas itu bisa bersifat ongoing proses. Bisa berubah terus-menerus. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang eksak terus-menerus begitu. Wong, seperti sering saya jelaskan kan, hidupnya manusia itu serba dinamis, berubah. Maka we know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa diri kita sekarang, tapi seperti apa kita besok kita tidak tahu. Semuanya tergantung kemauan, keinginan, dan keseriusan kita dalam menjalani hidup, mengkonstitusi diri kita. Baik. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Ada quotes menarik dari Mahatma Gandhi lagi. Dia bilang begini, the best way to find yourself, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain.
Nah, ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi. Ini mungkin kita pahami sebagai strategi alternatif ya. Mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita. Ya sudahlah, ada jalan pintas, yaitu apa? Lakukan kebaikan untuk orang lain. Anggap saja dirimu hilang. Dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. Jadi kita kan sulit, Pak saya itu siapa ya Pak? Saya itu cirinya apa ya Pak? Kelebihan saya apa ya Pak? Kekurangan saya apa ya Pak? Kita kan sering begitu, terus capek membaca buku kiri kanan. Sudahlah, kalau tips dari Mahatma Gandhi, lakukan saja kebaikan-kebaikan semampumu. Mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam-macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan begitu. Nah, kata Gandhi, ya ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana, yaitu apa? Lose yourself in the service of others. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting. Orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam, rumit seperti para filosof, ya sudahlah, teman-teman punya konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk. The best way to find yourself is to lose in the service of others. Terakhir, ini tak tambahi satu lagi. Kalau tadi alternatif dari Mahatma Gandhi, ini ada lagi satu alternatif dari Maulana Rumi. Cuma ini mungkin lain waktu akan saya jelaskan jauh lebih panjang, karena sesi malam hari ini kita belum sempat masuk ke aspek identitas dari perspektif agama, khususnya dari perspektif tasawuf. Tapi kita bikin trailernya dulu ya. Ini dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kata beliau begini, how do I know who I am or where I am? How could a single wave look at itself in an ocean? Bagaimana aku bisa tahu siapa aku atau di mana aku? Bagaimana sepotong gelombang bisa mengidentifikasi dirinya di tengah lautan? Nah, ini Maulana Rumi. Jadi ini pandangan yang mewakili kalangan tasawuf, yang membangun identitas diri dalam naungan hadirat ilahi. Jadi bagaimana kita menegaskan keberadaan kita justru sebagai citra diri Tuhan yang ada di muka bumi. Yang itu justru yang tampil dari hadirnya kita itu bukan diri kita, tapi citra Tuhannya. Seperti setetes air yang ada di tengah samudera. Jadi
setetes air tadi mewakili hadirnya samudra. Tetapi ketika dia ada di tengah samudra, ya bagaimana setetes air tadi mampu mengidentifikasi diri, karena yang ada, yang tampak tentunya adalah samudranya, bukan setetes airnya. Baik, ini mungkin lain waktu kita perdalam ya. Ini perspektif tasawuf tentang identitas diri. Kemudian sebelumnya tadi perspektifnya Mahatma Gandhi tentang identitas diri. Bagaimana kita temukan identitas diri dalam pengabdian dan kebaikan. Selain banyak perspektif lain tadi ya kita obrolkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman tidak Pak menunggu mana Pak identitas diri saya, atau teman-teman menunggu saya sodori ini loh identitas yang kamu pakai dan lain sebagainya. Ya tentu saja kita tidak bisa seperti itu. Teman-teman, hari ini saya menyampaikan beberapa perspektif saja, beberapa alat saja, termasuk tadi ada cara-cara, tips, termasuk bagaimana bersama teman menggali identitas diri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya monggo dipraktekkan yang memang mungkin dan relevan. Sedikit-sedikit semoga bisa meningkatkan kualitas diri kita.